ini tidak peduli dengan peristiwa yang membakar hidup kami karena penderitaan masyarakat di kawasan kami. Dengan jelas-jelas dengan sangat tegas menolak dari kenaikan harga BBM ini, dan kami malah meminta untuk dibubarkan BPN, dibubarkan BPN. Mengkerucut menjadi tunggal untuk membatalkan pengalihan subsidi BBM. Semangat kawan-kawan, saudara-saudaraku, bahwasanya baik, teman-teman, rapatkan barisan. Kita akan menyampaikan beberapa tuntutan kita di depan gedung DPR ini oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu Kakanda Afandi Ismail. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Wabil khusus kepada yang terhormat Kakanda kita, Yunda kita di anggota DPR RI yang pada sore hari ini telah menyempatkan hadir menemui kita sebagai representasi dari rakyat Indonesia yang merasa tertindas atas kebijakan rezim Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Olehnya itu, sebagai penutup pada kegiatan aksi ini, maka izinkan kami sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, di samping saya Jenderal Lapangan Ketua Batko HMI Jawa Bagian Barat, kemudian Koordinator Lapangan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta, bersama dengan kakanda-kakanda kita dan yunda kita dari anggota DPR RI. Izinkan kami sebagai Himpunan Mahasiswa Islam membacakan tuntutan atau 3 alasan kenapa kemudian Himpunan Mahasiswa Islam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu kekuatan civil society di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah dikeluarkan oleh rezim Joko Widodo. Tegasnya penolakan HMI terhadap kenaikan harga BBM tentunya sangat beralasan. Di antaranya, pertama, situasi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini dapat dikatakan masih dalam keadaan yang sangat terpuruk, diakibatkan oleh karut-marut dan rusaknya tata kelola pemerintahan hampir pada semua sektornya, terutama di sektor keuangan. Kemudian ditambah terpaan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Tentunya masih segar di ingatan kita saat pemerintah sendiri mengatakan bahwa sedang fokus pada agenda pemulihan ekonomi nasional, yang artinya menegaskan bahwa situasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jika dilihat dari data World Bank atau Bank Dunia tahun 2021, jumlah rakyat Indonesia yang miskin berjumlah 138,9 juta jiwa dengan pendapatan di bawah 31.000 rupiah per hari per orang, atau kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Mereka yang berpendapatan rendah tersebut antara lain terdiri dari petani, nelayan, buruh, tenaga honorer, usaha mikro, sektor informal dan sebagainya, yang tentunya sangat dimungkinkan jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pada tahun 2022 ini. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah pasti akan memberikan dampak buruk secara domino terhadap kemampuan rakyat kelas menengah ke bawah dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mereka yang salah satunya dikarenakan ikut naiknya harga kebutuhan pokok di pasar,
Jadi bukan saja dampak negatif yang secara langsung akan dirasakan oleh kelompok masyarakat yang telah disebut pada poin 1 di atas, tapi juga berdampak pada kebutuhan masyarakat yang proses produksi dan atau distribusinya harus menggunakan BBM. Sudah pasti akan mengalami kenaikan harga. Lalu jika demikian situasinya, apakah mungkin 138,9 juta jiwa penduduk miskin Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Benar ada BLT BBM sebesar 600.000 untuk 4 bulan yang diberikan oleh pemerintah kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dan kepada 16 juta pekerja sebagai bentuk kompensasi atau atas naiknya BBM yang dialokasikan dari dana sebesar 12,4 triliun dari total penambahan dana bansos sebesar 24,17 triliun per 31 Agustus 2022 oleh Jokowi yang sudah memulai penyaluran BLT-nya, di mana penyalurannya diberikan secara bertahap melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan yang telah dihimpun, perlu diketahui oleh publik bahwa BLT jelas-jelas dilakukan sebagai upaya untuk meninabobokkan rakyat Indonesia. Sehingga pertanyaan fundamentalnya, apakah BLT BBM sebesar 150.000 per bulan dengan pengalokasian 2 bulan sekali tersebut mampu menopang daya beli masyarakat? Rasanya akal sehat kita harus mengatakan tidak. Saya singkat saja. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah hal yang paling mengerikan sebagai dampak kenaikan BBM, yaitu ancaman akan terjadinya inflasi di Republik ini. Sebagai contoh, dijelaskan bahwa jika terjadi kenaikan harga Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 yang sudah terjadi hari ini, itu artinya ada kenaikan sekitar 30%, maka inflasi akan naik 3,6%, di mana setiap kenaikan 10% BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2%. Perlu diketahui bahwa inflasi yang dialami oleh Indonesia saat ini nyaris menyentuh angka 5%, dan kalaupun BBM tidak naik, akan bergerak sampai akhir tahun menjadi 6%, dan hari ini BBM sudah naik, dia sudah akan bergerak menjadi 9%. Tentu, saya singkat saja, kita tidak ingin Indonesia menjadi negara bangkrut seperti Sri Lanka. Seperti yang terjadi di Sri Lanka, karena terjadinya inflasi yang sangat besar yang tak terbendung, ditambah dengan korupsi yang merajalela. Kita sebagai anak muda Indonesia yang intelek, yang cinta kepada negeri ini, tidak ingin bangsa dan negara kita yang kita cintai mengalami keterpurukan seperti Sri Lanka. Olehnya itu, kita tagih komitmen Jokowi. Kita pun juga menagih transparansi APBN yang ada pada rezim Jokowi. Terima kasih banyak. Dengan itu, sekali lagi kita tegaskan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam di seluruh Indonesia menolak dengan tegas kenaikan harga BBM karena tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yakin usaha sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, takbir, merdeka. Terima kasih adik-adik sekalian. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, saya akan menyampaikan poin-poin penting saja. Yang pertama, kami sangat bangga kepada HMI. HMI memiliki hati nurani. HMI memiliki akal sehat. Hidup mahasiswa. Merdeka. Yang kedua, kami baru saja melaksanakan sidang paripurna ulang tahun DPR. Hadir pihak pemerintah, Ibu Sri Mulyani. Apa sikap PKS di dalam sana? Kami baru saja menyatakan PKS menolak kenaikan BBM. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja. PKS bahkan walk out dari forum paripurna dan langsung menuju ke sini. Itulah bentuk pembelaan PKS terhadap aspirasi masyarakat. Demikian dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, hidup mahasiswa, hidup HMI, merdeka. Alhamdulillah. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Dr. Mulyanto, beliau adalah pimpinan fraksi. Sikap fraksi PKS jelas menolak, bahkan walk out dari sidang paripurna. Saya jelaskan, saya Nur Hasan Zaidi bersama Budiah, Pak Mulyanto adalah membidangi di Komisi 7 yang membidangi SDM, yang membidangi Pertamina, yang membidangi proses opsi-opsi dan tidak ada opsi untuk naik. Di Komisi 7 harus menjadi catatan penting, saya sampaikan catatan ini, tidak ada kesepakatan dalam Komisi 7 untuk kenaikan BBM. Jelas. Untuk itu apa yang disampaikan barusan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa kenaikan BBM ini terlalu banyak alasan untuk ditolak. Sekali lagi, kenaikan BBM ini terlalu banyak alasan untuk ditolak. Catatan yang diberikan oleh rekan kita, teman kita mahasiswa dari HMI, ini datanya udah cukup akurat yang dibacakan. Saya tidak akan jelaskan rinci. Untuk itu saya sampaikan apresiasi dan terus konsistensi tolak penolakan BBM ini. Jaga semangat. Pakai analisa kita secara intelektual. HMI teruji sejak awal kemerdekaan berdiri 1947. Untuk itu konsistensinya mudah-mudahan kenaikan BBM ini kita tolak dan pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap kenaikan BBM. Itu sikap kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Teman-teman HMI yang saya banggakan, apa yang menjadi aspirasi teman-teman sangat kami rasakan dan sudah terus-menerus kami suarakan. Rapat dengan Menteri Keuangan, rapat dengan Menteri ESDM, rapat dengan Direktur Pertamina, rapat dengan BPH Migas. Kami sampaikan peringatan, hati-hati bermain-main dengan hajat hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM bukan semata-mata hitungan di atas kertas, tapi di lapangan rakyat menjerit. Harga transportasi naik, banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan sosial. Bantuan sosial datanya masih carut-marut. Banyak masyarakat yang gajinya tidak bisa bulanan. Dari mana mereka akan menambah kehidupan mereka sementara harga-harga hari ini sudah naik? Angka inflasi disebutkan hari ini 4-5%, tapi inflasi pangan itu sudah hampir menyentuh 11%. Dan kalau ditambah lagi dengan inflasi akibat kenaikan BBM, itu bisa nambah 2% lagi. Ini adalah kezaliman yang luar biasa dari pemerintah terhadap rakyatnya. Slogan pemerintah, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, tapi masyarakat dikasih beban. Bagaimana kita bisa pulih lebih cepat? Indonesia belum lepas dari kondisi pandemi. Kita masih punya kondisi-kondisi darurat kesehatan. Masyarakat masih terseok-seok. Tapi kebijakan pemerintah seolah-olah tidak mau mendengar jeritan rakyatnya. Kami fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi teman-teman mahasiswa, aspirasi rakyat Indonesia untuk terus kami suarakan di DPR ini. Doakan kami istiqomah, doakan perjuangan kita berhasil. Allahu Akbar. Demikian dari kami, kembali kami serahkan kepada kawan-kawan mahasiswa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Negara maju lainnya, betul BBM-nya mahal, tapi pendapatan per kapitanya juga tinggi. Itu. Kemudian di sisi yang lain, Indonesia ini bahkan sampai hari ini masih terdampak dengan COVID-19. Kan gitu ya. Kurang lebih 2 tahun terakhir rakyat terpukul dengan COVID, memukul sendi-sendi ekonomi. Pemerintah sendiri mengatakan bahwa dalam
kondisi fokus pemulihan ekonomi nasional. Jokowi mengatakan bahwa beberapa bulan lalu tidak akan menaikkan harga BBM sampai akhir tahun. Tapi kenapa kok dinaikkan? Mana janjinya, mana komitmennya? Di sisi yang lain ada mega project yang irasional sebenarnya, dan itu kepentingan oligarki, yaitu ibu kota Nusantara. Itu masih berjalan. Mestinya kalau alasan negara APBN sudah tidak sanggup menanggung subsidi yang katanya sudah sampai 500 triliun, bahkan akan sampai 700 triliun, kalau tidak ada penyesuaian harga, kenapa IKN masih berjalan? Kenapa proyek-proyek infrastruktur yang lainnya itu masih berjalan? Ini kan dipertanyakan komitmen pemerintah hari ini terhadap kepentingan rakyat. Ingat bahwa seperti yang kita sampaikan tadi, 3 alasan, tentu banyak alasan, tapi saya kira ini alasan yang paling mudah dicerna oleh rakyat. Karena rakyatlah yang paling terdampak dengan kenaikan ini. Yang pertama, tadi bahwa akibat COVID kita masih belum stabil ekonomi. Itu satu. Yang kedua, BBM naik berdampak domino, ya. Bukan hanya harga solar dan pertalite aja yang naik, yang dirasakan langsung, tapi yang lain juga UMKM itu yang paling sensitif dengan kenaikan BBM. Transportasi. Nah, pertanyaan sekarang, rakyat yang mana yang tidak menggunakan transportasi? Apakah pantas kemudian pemerintah membuat standar kemiskinan itu, ya, atau standar menengah ke atas kalau dia punya motor? Jangan salah. Sekarang orang punya motor gampang banget, ya kan? DP 0% bisa kok. Yang kita nggak tahu berapa dia punya duit per bulan. Menurut World Bank, Bank Dunia, 138,9 juta rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Dengan parameter pendapatan $2 per hari. Berarti kurang lebih 1 juta per bulan. 1 juta hari ini mau dapat apa? BBM naik, kemudian efek domino, biaya pendidikan mahal, hidup di kota dan sebagainya, pasti akan semakin terpuruk. Nah, inilah kita tagih komitmen pemerintah. Nah, itu. Yang ketiga, inflasi sebagaimana tadi yang disebutkan. Ancaman inflasi ini luar biasa. Kita cinta pada republik ini, makanya kita menyampaikan aspirasi. Jangan sampai kita menjadi negara bangkrut seperti Sri Lanka. Itu saya kira.